Halo Sobat Pantry, selamat datang di podcast kami. Ini adalah podcast resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk serial Reksadana. Dan ini adalah episode yang pertama kita. Di podcast ini kita bakalan obrolin banyak hal, khususnya terkait dengan keuangan dan investasi, tapi dengan cara yang santai, ringan, tapi tetap aman dan terpercaya gitu. Nah, di episode yang perdana ini kita akan mulai dari yang sederhana nih. Apa aja sih A to Z-nya dari reksadana gitu. Aman atau enggak buat pemula. Dan oke nggak nih gitu buat teman-teman yang benar-benar baru memulai berinvestasi di pasar modal khususnya ya gitu. Nah, tenang, hari ini pokoknya kita akan kupas tuntas apa aja sih terkait dengan berinvestasi di reksadana ini. Dan tentunya saya tidak sendirian nih. Saya bersama dengan dua narasumber yang sangat cantik, yaitu Kak Sita dari OJK dan juga Kak Grace dari APRDI gitu ya. Gimana nih kabarnya Kak Grace sama Kak Sita? Apakah sehat Kak Grace sama Kak Sita? Kabar baik. Oh. Halo Semuanya. Oke. Semoga podcast hari ini berguna ya. Oke, amin. Oke, sebelum kita mulai, saya mau kasih pertanyaan yang ringan dulu nih, Kak Grace, Kak Sita gitu ya. Mungkin dari Kak Grace dulu aja deh gitu ya. Saya mau nanya, kalau dengar kata investasi gitu ya Kak Grace, kira-kira apa sih yang kebayang Kak gitu? Oke. Investasi. Biasanya orang langsung mikir pasti untung gede gitu ya. Iya. Iya banget lagi ya. Padahal belum tentu gitu. Nah, tuh Sobat Pantry, dengerin kata Kak Grace sama Kak Sita. Belum tentu investasi itu berarti untung yang besar gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dulu nih dari yang paling dasar. Kita masuk ke reksadana gitu. Sebenarnya reksadana itu apa sih? Kita mulai dari Kak Sita nih. Apa sih Kak reksadana itu? Nah, reksadana ya. Nah, gini nih Sobat Tentri. Reksadana itu sebenarnya sederhana nih. Ini seperti wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana yang udah terkumpul ini lalu dikelola oleh profesional. Biasa kita sebut namanya manajer investasi. Ibaratnya nih ya, Sobat Tentri ya, kita nih kayak nitip uang gitu ke ahlinya. Misalnya itu, Kak Grace sama aku, uangnya nih kita kumpulin nih ke manajer investasi. Buat apa? Nanti sama si manajer investasi ini diinvestasikan gitu ke macam-macam instrumen keuangan. Bisa itu saham, obligasi, atau pasar uang. Kira-kira kayak gitu deh simpelnya. Oh, berarti kalau dianalogiin itu ya, kayak ngasih pupuk ke petani gitu ya. Nanti petaninya pakai pupuk tersebut buat numbuhin sayur-sayurannya gitu ya, supaya nanti bisa kita ambil gitu. Nah, berarti bisa dianalogiin seperti itu ya Kak ya? Betul itu. Kira-kira bisa dianalogiin kayak gitu. Jadi reksadana ini makanya kita sering bilang reksadana ini pintu masuk yang pas lah buat investor pemula. Ibarat kata kalau tadi ya dianalogikan kayak pertanian tadi ya, itu buat kita bisa dapat sayurnya, kita nggak perlu jago-jago banget gitu soal pertaniannya. Kayak gini juga reksadana. Jadi kita nggak perlu jago-jago banget nih soal saham, soal obligasi gitu. Tapi kita bisa ikut serta berinvestasi dan dapat manfaatnya. Kayak gitu. Nah, penting banget nih Sobat Pantry. Berarti orang yang baru pertama kali investasi gitu ya, itu dan belum punya pengalaman sama sekali, itu tetap bisa mulai berinvestasi melalui reksadana gitu ya Kak? Iya, betul banget. Bisa banget. Bahkan sangat direkomendasikan loh reksadana ini sebagai langkah awal buat Sobat Pantry semua masuk ke investasi pasar modal. Kenapa kira-kira? Soalnya nih, reksadana itu dikelola sama yang profesional. Nggak usah ragu lagi. Manajer investasi itu pastinya profesional dan responsibel untuk tadi menginvestasikan dana dari masyarakat. Selain itu, reksadana ini pas karena ada yang namanya diversifikasi. Jadi di sini risikonya diversify gitu. Uang kita tuh istilah kata nggak cuma ada di satu tempat. Kalau kita kenal istilahnya tuh kita naruh telur nggak di satu keranjang, gitu. Jadi kalau
ada kenapa-kenapa nggak pecah semua telurnya. Itulah kelebihan reksadana karena ada diversifikasi. Apalagi nih ya, Sobat Tentri, sekarang nih aksesnya sudah sangat amat sangat mudah diakses oleh Sobat Tentri semua. Pakai ini sambil tiduran aja bisa tuh buka aplikasi digital gitu. Oke. Jadi keren banget ya udah sekarang itu. Apalagi sekarang kita udah ngerti nih dasarnya gitu. Biasanya tuh orang langsung nanya tuh ke aku, bagusan yang mana sih gitu. Padahal kan selera orang beda-beda ya Kak ya. Nah, selanjutnya saya mau ke Kak Grace nih dari APRDI gitu. Kira-kira reksadana tuh jenisnya apa aja sih Kak? Dan resikonya gimana sih Kak untuk masing-masing reksadananya? Oke, jadi sebetulnya di Indonesia ini kita kenal ada 4 macam reksadana ya. Nah, biasanya pembedanya apa sih? Tergantung isi reksadana itu apa, sama resikonya gimana. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu kita kenal namanya reksadana pasar uang. Oke. Nah, reksadana pasar uang ini reksadana yang istilahnya kalau kita investasi di sini tuh paling tenang lah. Karena apa? Karena isinya itu mayoritas diinvestasikan ke instrumen yang jangka pendek seperti deposito atau yang memang ya instrumen surat utang yang jangka pendek. Itu yang pertama. Jadi itu risiko paling rendah, paling nyaman lah istilahnya. Oke. Selanjutnya kita yang kedua punya yang namanya reksadana pendapatan tetap atau biasanya kebanyakan teman-teman tuh menyebutnya reksadana obligasi. Nah, sesuai namanya memang mayoritas isinya itu diinvestasikan ke instrumen obligasi atau surat utang. Nah, secara tingkat risiko agak lebih tinggi nih dibandingkan reksadana pasar uang yang tadi. Nah, yang ketiga, kita ada yang namanya reksadana saham. Ini yang biasanya paling sering disebut netizen. Saham gitu kan. Kenapa? Karena memang mayoritas isinya itu saham. Nah, seperti teman-teman tahu semua, saham itu kan dinamis ya. Ada fluktuasi naik turun kayak kemarin tahun ini pun saham naik turunnya lumayan nih. Nah, jadi secara tingkat risiko reksadana saham ini yang paling tinggi. Nah, yang keempat, yang terakhir kita ada yang namanya reksadana campuran. Nah, sesuai namanya campur-campur nih. Jadi di dalam reksadana campuran itu isinya bisa kita kombinasikan. Bisa ada sahamnya, bisa ada obligasinya, dan ada pasar uangnya juga. Jadi ini paket all in one lah istilahnya dalam satu produk. Nah, secara tingkat resiko karena dia dicampur, tingkat resikonya lebih rendah daripada reksadana saham, tapi lebih tinggi daripada reksadana obligasi. Gitu. Nah, itu kira-kira Tok pilihannya. Jadi ada 4. Oke. Berarti biar aku rangkum nih ya Sobat Pantry. Secara umum tuh ada 4 jenis reksadana nih. Pertama reksadana pasar uang yang paling stabil. Lalu juga ada reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi, ya kan guys? Itu yang resikonya sedikit lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Lalu juga ada reksadana campuran, yang isinya itu campuran dari reksadana pendapatan tetap, isinya mirip gitu, dengan ditambahkan juga mungkin dengan reksadana saham gitu ya. Yang resikonya itu sedikit tidak lebih beresiko dibandingkan reksadana pasar saham, tapi lebih beresiko sedikit dibandingkan reksadana pendapatan tetap gitu ya Kak Grace. Berarti sebenarnya nggak ada reksadana yang paling bagus ya Kak? Ya, benar banget. Jadi nggak ada tuh istilah mana sih reksadana yang paling bagus. Nah, yang ada adalah mana reksadana yang paling cocok sesuai dengan kita tujuan investasi mau ngapain dan tingkat resiko kita. Itu, dan setiap orang bisa beda-beda. Itu toh. Ya. Nah, ini penting banget nih Sobat Pantry. Jadi pokoknya jangan ikut-ikutan gitu ya. Mentang-mentang misalnya teman kamu, aku untung banyak nih dari reksadana saham gitu. Aku masuk aja deh di reksadana saham. Tapi pokoknya sesuaikan dengan resiko kamu masing-masing. Kira-kira profil resiko kamu seperti apa, tujuan investasi kamu seperti apa, kamu pilihlah reksadana yang sesuai sama kamu gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, sebenarnya ada nggak sih reksadana itu yang reksadana yang syariah gitu? Ada nggak Kak Grace? Oke, saya jawab ya. Oke. Nah, tadi sedikit tambahannya itu. Jadi kalau mau investasi dari reksadana jangan FOMO. Itu ya istilahnya ya. Nah, jadi kita jawab untuk yang reksadana syariah ada banget. Jadi buat teman-teman semua yang memang selama ini lebih memilih untuk berinvestasi di yang syariah, reksadana itu ada yang kita sebut reksadana syariah. Kenapa? Karena memang secara pengelolaannya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah.
Saya contohkan kalau reksadana saham gitu ya. Ketika reksadana saham syariah, artinya nantinya reksadana ini akan berinvestasi yang perusahaannya, sahamnya itu memang perusahaannya adalah halal. Udah dipastikan halal, dan selain halal, itu ada beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi supaya saham perusahaan tersebut bisa masuk ke dalam reksadana syariah yang saham. Itu toh. Jadi ada banget pilihan reksadana syariah, dan itu nggak terbatas di reksadana saham. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, itu ada pilihan yang syariahnya juga gitu ada, ya. betul toh. Ya. Nah, balik lagi nih Kak. Berarti dalam berinvestasi itu kan ada resikonya ya. Khususnya berinvestasi di reksadana gitu. Kira-kira apa sih resiko dalam berinvestasi di reksadana yang kita perlu perhatikan gitu? Nah, mungkin Kak Sita boleh kasih kita info nih. Ini penting banget memang ini ya Kak Grace ya. Jadi ini nih yang perlu kita semua inget nih ya. Kalau reksadana itu investasi ya. Jadi reksadana ini bukan tabungan. Artinya apa? Nilainya bisa naik, bisa juga turun. Gitu. Jangan panik tuh. Kalau tahu-tahu kok nilai reksadana aku turun gitu. Ya ini emang investasi ya. Jadi emang bisa naik, bisa turun. Gitu toh. Maksudnya bisa naik, bisa turun tuh gimana sih Kak Sita? Jadi gini nih. Kenapa bisa naik bisa turun ya? Jadi si reksadana ini itu emang namanya juga portofolio ya. Jadi kan isinya macam-macam tuh sesuai profil risiko, terus kita memilih tuh jenis reksadananya. Nah, si reksadana ini kinerjanya akan mencerminkan perubahan harga aset yang ada di dalamnya. Nah, misalnya nih, misal kita beli reksadana saham yang isinya tuh banyak saham propertinya. Kalau sektor properti ini kinerjanya lagi turun nih, nah, dan mostly di situ portofolionya adalah saham dari sektor properti, ya itu wajar kalau si reksadana ini kinerjanya juga ikut turun, karena emang dia merefleksikan isinya apa, gitu. Tapi oke-nya nih, tadi tuh diversifikasi. Jadi meskipun ada satu sektor misalnya yang turun nih, tapi karena di sini ada diversifikasi resiko, kinerjanya akan bisa dipertahankan oke. Jadi apa nih Kak hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum berinvestasi? Kalau mau berinvestasi nih ya, kira-kira investor tuh perlu memperhatikan apa gitu ya Pak ya. Nah, yang pasti nih, kita masing-masing mesti tahu dulu nih profil risiko kita kayak apa. Gitu. Itu tadi jangan FOMO sama teman-teman kan ya Kak Grace ya. Itu kok kayaknya menarik sih itu tuh ini oke banget reksadananya. Padahal mungkin nggak sesuai gitu sama profil risiko aku gitu. Jangan FOMO sama itu gitu. Terus yang kedua, kalau kita mau beli reksadana, baca dulu yang namanya prospektus sama laporan kinerjanya gitu. Terus itu ada informasi tuh detail dari reksadananya. Terus jangan lupa perhatikan biayanya atau expense rasionya, karena memang ada tuh biaya-biayanya yang bisa mungkin memang mempengaruhi hasil gitu toh. Oke. Wah, thank you banget nih Kak Sita, sangat komprehensif informasinya. Selanjutnya nih, aku mau nanya lagi ke Kak Grace. Kak Grace, gimana sih cara kita pakai reksadana, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari nih? Gitu. Oke. Tadi Kak Sita sama Ita udah bilang kan bahwa reksadana harus diingat. Reksadana itu bukan tabungan, tapi investasi. Nah, karena itu ketika teman-teman memutuskan untuk mulai berinvestasi di reksadana, yang penting adalah tentukan dulu tujuan investasinya itu mau buat apa. Itu yang penting toh. Itu yang pertama. Itu sih gitu. Maksudnya gimana ya Kak? Apakah ada contoh konkret dari yang Kakak sampaikan tadi itu? Oke, jadi gini contohnya ya. Jadi setiap orang punya tujuan lah pasti. Jadi saya pengen investasi untuk pendidikan anak. Kak Sita pengen buat liburan. Itu lagi mikir, saya mau investasi buat pensiun. Nah, dan banyaklah ya kebutuhan yang lain gitu kan. Nah, setelah kita tahu tujuan kita berinvestasi mau apa, kemudian jangan lupa tadi Kak Sita bilang ngerti dulu
kita siap menerima risiko sampai sejauh apa. Hmm. Itu yang penting. Baru setelah itu kita bisa memilih reksadana yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Itu toh gitu. Wah, berarti ya reksadana itu berarti bisa kita gunakan dan juga bisa disesuaikan dengan tujuan kita nih gitu. Bener banget. Jadi contoh nih ya, tadi saya ambil contoh tadi itu investasi di reksadana tujuannya untuk menyimpan nanti buat dana pensiun. Yes. Nah, jadi sebagai contoh reksadana cocok karena itu sekarang umur 17 ya misalnya. Misalnya, Misal. misalnya 17 nih Kak. Oke. Berarti pensiun nanti kan sekarang mungkin umur nanti 55, 60 Yes. tahun kan. Berarti masih lama banget. Nah, Yes. berarti bisa dipilih reksadana yang memang secara profil risikonya itu cocok untuk investasi jangka panjang. Sebagai contoh yang paling cocok untuk jangka panjang memang reksadana saham. Cocok tuh. Nah, cuman balik lagi, itu sanggup nggak menerima fluktuasi atau naik turunnya harga saham? Yes. Nah, itu yang harus dipastikan kembali. Itu. Nah, selanjutnya yang penting adalah contoh akhirnya itu memutuskan, oke, cocok nih. Itu karena mau buat pensiun, taruh aja di reksadana saham. Meskipun itu tujuannya buat nanti nabung untuk usia 50-60 tahun, pastikan tetap kita harus melakukan ditengok lah. Reksadana sahamnya jangan didiemin juga. Oke. At least kita harus review itu minimal setahun sekali. Hmm. Minimal. Tapi bisa lebih sering kalau dalam hal tiba-tiba berubah. Saya nggak mau nabung buat pensiun deh. Jadinya saya mau ganti aja untuk tujuannya untuk nanti tabungan nikah dulu lah. Nah, ketika terjadi perubahan tujuan investasi, harus dilihat lagi reksadananya cocok atau enggak. Dan yang kedua adalah kalau terjadi kondisi pasar yang ekstrim. Tiba-tiba ada perubahan geopolitik yang ekstrim, dilihat. Artinya siapa tahu dengan adanya perubahan kondisi yang ekstrim itu karena volatilitas dari naik turunnya reksadana kita jadi tinggi, mungkin kita bisa melipir dulu nih, dipindahin ke reksadana lain yang mungkin resikonya lebih rendah. Itu bisa banget dilakukan. Jadi itu toh kira-kira. Jadi Kak Grace, itu sebenarnya kapan sih waktu yang tepat buat kita berinvestasi? Oke, ini penting banget nih toh. Yang penting mulai aja dulu lah. Itu yang penting. Jangan nunggu uangnya banyak dulu. Jangan nunggu sebarang sesuatunya sempurna. Yang penting mulai dulu. Kenapa? Karena investasi kan bisa mulai dari yang nilai yang kecil. Dan yang penting jangan lupa harus rutin. Itu yang penting. Selanjutnya jangan lupa tadi berulang-ulang saya dan Kak Sita sampaikan harus tentukan tujuannya. Kita investasi mau ngapain. Itu jangan lupa. Terus yang terakhir, ini juga penting. Jangan panik. Kalau tiba-tiba pasar kondisi tadi terjadi kondisi ekstrim, pasar turun, jangan panik. Karena kalau begitu teman-teman panik, investasinya dicairkan, artinya merealisasikan kerugian. Yang penting tetap stick ke tujuan investasi kita. Itu yang paling penting. Oke. Oke. Thank you Kak Grace. Oke, hari ini kan kita udah belajar banyak banget nih, teman-teman, Sobat Pantry. Kita udah belajar apa itu reksadana, jenis-jenisnya apa aja, resikonya bagaimana, dan juga gimana sih cara kita menggunakannya dalam perencanaan keuangan kita gitu. Pokoknya sekali lagi mulai investasi aja dulu, dan juga jangan FOMO ya gitu ya Kak ya. Berinvestasilah sesuai dengan profil resiko kamu gitu ya. Oke. Thank you for today. Terima kasih banyak untuk narasumber dari OJK Kak Sita dan juga Kak Grace dari APRDI. Ingat, kenali produknya, pahami resikonya. Terima kasih Sobat Pantry. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya.